ini kita berjumpa kembali dan bertemu kembali dalam kehangatan keluarga besar Majelis Taklim ICM yang ada di Tangerang. Terakhir kali kalau tidak salah mengisi di sini 1 tahun yang lalu, sehingga mungkin kita juga akan ketemu lagi 1 tahun ke depan insya Allah. Dan masih ingat sekali 1 tahun yang lalu anak saya masih 8, sekarang sudah 9. Berarti insya Allah nanti kita ketemu ketika anak-anak ibu sudah nambah dan saya sudah cukup insya Allah. Mari kita mulai siapkan kajian kita pada kesempatan hari ini, dan semoga kita mampu untuk mempersiapkan hati kita sebagaimana gelas yang kosong. Karena gelas yang kosong akan mudah menyerap setiap ilmu yang diibaratkan oleh Allah sebagaimana tetesan hujan. Kenapa Allah ibaratkan ilmu sebagaimana tetesan hujan? Karena fungsinya hujan itu menumbuhkan yang mati dan membasahi yang kering. Inilah yang kita harapkan, semoga ilmu memberikan keberkahan pada kehidupan kita, mengubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik, menyabarkan hati kita di dalam setiap tindakan dan setiap ucapan kita, karena tidak ada yang paling penting untuk kita hajatkan kecuali adalah keberkahan. Tidak ada pemberian terbaik yang Allah berikan kepada kita setelah kita diberikan iman, kita diberikan afiat, dan kita diberikan keberkahan. Semoga setiap keluarga dekat kita, setiap kita ngaji, mereka merasakan arti keberkahan pada setiap ilmu yang kita dapatkan, mengubah kita menjadi lebih baik dan menjadikan kita lebih mulia di dalam hati dan pandangan mereka. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan tidak memberikan keberkahan untuk kita. Jangan sampai anak kita nanti berkomentar, "Mah, ngajinya di mana? Kenapa nak? Kelihatannya mama sudah ngaji 4 tahun kok sama aja," gitu. Jangan sampai itu terjadi kepada saya dan kepada kita semuanya. Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh kehangatan para penuntut ilmu yang hadir membersamai kita pada kesempatan pagi kali ini, semoga Allah memberikan kepada kita sifat kebaikan dan Allah memuliakan kita dengan sifat kebenaran. Jangan hanya ngotot untuk menjadi orang yang paling benar, tetapi kita lupa untuk menjadi orang yang baik. Berapa banyak orang yang benar tetapi mereka dibenci, bukan karena kebenaran yang mereka miliki, tetapi mereka dibenci karena akhlak yang begitu buruk ketika mereka tidak memiliki sifat dan karakter kebaikan dalam perjalanan hidup mereka. Hari ini setiap ada yang di sosial media ataupun sebagian yang kita jumpai, mungkin di dalam lingkungan kehidupan kita, banyak orang yang ngotot untuk menjadi benar tetapi lupa untuk menjadi baik di dalam kehidupan. Akhirnya kalau kita ngotot menjadi benar tetapi kita lupa menjadi baik, akhirnya kita hanya sombong dengan setiap ilmu yang kita dapatkan. Kitanya maunya didengar tetapi tidak mau mendengar. Kita bermuka masam kepada orang yang menurut kita tidak satu frekuensi dengan kebenaran kita. Dan akhirnya orang membenci kita bukan karena membenci kebenaran yang kita miliki, tetapi membenci kebaikan yang tidak ada pada kehidupan kita. Seseorang harus punya prinsip itu kebenaran. Itulah yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setiap orang ketika mereka memiliki prinsip, mereka harus memiliki nilai di dalam kehidupan. Value kita terletak pada kebaikan kita. Ketika kita saling menyayangi, kita murah senyum, kita menghargai pendapat yang terkadang tidak sama dengan pendapat kita, supaya betul-betul kita meminta kepada Allah, kita diberikan oleh Allah kebenaran dan kebaikan. Allah mendidik Nabi Muhammad dari kecil sampai 40 tahun untuk menjadi baik. Tapi Allah kemudian mendidik Nabi Muhammad dari 40 tahun sampai beliau wafat untuk menjadi orang yang benar. Kebaikan dan kebenaran itu sebagaimana sayapnya seekor burung. Tidak akan burung terbang ke tempat yang tinggi kecuali 2 sayapnya itu sehat dan saling berdampingan. Benar itu harus baik dan baik itu harus benar. Kalau bapak dibenci karena kebenaran, maka itu anugerah. Bapak dibenci karena bapak mungkin setiap adzan datang ke masjid, maka itu tidak bisa ditawar. Ibu kalau dibenci karena kebenaran, karena ibu pakai hijab, maka itu tidak bisa ditawar dan tidak bisa dinego. Kalau ibu dibenci karena suka datang ke kajian, maka itu pun tidak bisa dinego dan tidak bisa ditawar. Dan itu anugerah kalau yang dibenci dari kita itu kebenaran.
Tapi yang menjadi sebuah problem adalah kalau kita dibenci karena kebaikan. Kita dibenci karena kita selalu ngotot dan tidak mau mendengarkan. Kita dibenci karena kita bermuka masam dan setiap omongan kita selalu ketus. Terutama ketika kita berhadapan dengan pendapat yang berbeda dengan kita. Berarti pada saat itu kamu dibenci karena kebaikan. Kalau kita dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Tetapi kalau kita dibenci karena kebaikan, dan ketika kebaikan kita buruk, siapapun yang dibenci karena akhlak yang buruk, maka itu adalah sebuah musibah di dalam kehidupan. Saya selalu mengajarkan anak saya, nak, kalau kamu dibenci karena kamu mungkin memiliki prinsip dalam berpakaian, kalau kamu dibenci karena kamu datang ke masjid, itu merupakan anugerah. Tapi kalau kamu dibenci karena kebaikan, maka itu merupakan musibah. Semoga kita di dalam perjalanan hidup kita senantiasa mendapatkan kebenaran dan kebaikan. Dari majelis ilmu harusnya kita mendapatkan kebenaran dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Memang betul hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan, tetapi kita harus tetap memberikan kesyukuran kita kepada Allah. Syukur ketika kita lapang itu merupakan hal yang istimewa, tetapi ketika kita bersyukur pada saat ketika kita sedang mendapatkan guncangan, maka itu teramat istimewa sekali di hadapan Allah. Karena biasanya kalau orang mendapatkan kemudahan, maka dia mudah bersyukur. Tetapi kalau dia tetap bersyukur walaupun dia mendapatkan kesulitan, maka itu merupakan sebuah karunia dan anugerah besar di dalam kehidupan iman. Tentunya kita hari ini betul-betul memahami kondisinya memang sulit. Banyak pengusaha UMKM yang gulung tikar, banyak teman-teman pedagang kita yang hari ini mengalami masalah dengan profit dan margin yang mereka dapatkan. Tapi bagaimanapun kita tetap memberikan kesyukuran. Tuhan yang belum mengabulkan apa yang kita minta hari ini adalah Tuhan yang sama, yang tidak langsung menghukum kita ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Rabb yang sedang mengirimkan kepada kita kesulitan hari-hari ini adalah Rabb yang sama yang sudah mengirimkan ratusan purnama kemudahan yang selama ini terkadang tidak kita rasakan. Inilah yang menjadikan kita tetap bersyukur kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustadz, kenapa hari ini kita mendapatkan turbulence? Kenapa hari ini kita sedang mendapatkan kesulitan dan kita mendapatkan kesempitan dalam beberapa sektor dan lini kehidupan kita? Maka tentunya kita harus paham dulu kenapa kesulitan itu dihadirkan untuk kita, supaya kita tetap bersyukur walaupun kita mengalami kesulitan. Kadang-kadang kesulitan itu sedang dihadirkan oleh Allah untuk kita ketika kita dikurangi rezeki kita. Karena terkadang yang sedikit itu terkadang lebih mudah untuk membuat kita bahagia dibandingkan ketika kita mendapatkan yang banyak, kadang-kadang malah justru membuat kita bingung bagaimana menetapkan bahagia. Nikmatnya kopi, walaupun ini bukan kopi ya, ini air putih ya, tapi nikmatnya kopi itu ketika hanya pada waktu secangkir. Tapi kalau kita mendapatkan kopi 1 toren, tentunya tidak nikmat. Nikmatnya soto, ada soto SSSB itu di situ. Nikmatnya soto itu 1 mangkok, 2 mangkok. Tapi kalau kita dikasih 20 mangkok, maka sudah tidak terasa nikmat soto yang kita dapatkan. Makanya Allah mengupayakan, Allah mengibaratkan dunia itu sebagaimana air. Wadrib lahum masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Dunia ini kayak air. Air itu kalau 1 gelas bisa dinikmati. Air itu kalau 1 botol bisa digunakan. Air itu kalau 1 bak bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau air itu 1 lantai tidak bisa dimanfaatkan. Makanya saya pernah tanya sama ibu-ibu di 1 tempat, Bu, di sini katanya banjir sampai 1 lantai. Enggak Ustaz, kami banjirnya cuma sampai mata kaki, tapi di lantai 2, nah itu sama aja. Tapi disitulah kita mendapati dan kita menjumpai sesuatu kalau terlalu banyak, malah kadang-kadang kita bingung bagaimana kita merasakan bahagia. Kadang-kadang kesulitan itu hikmahnya bisa menimbulkan memori indah ketika nanti kita sudah melewati. Masih ingatkah kita, sebagian kita dulu, mungkin ada kita dulu punya orang tua yang menengah dan pas-pasan.
Kadang-kadang kita dibuarkan telur ceplok, kita bagi menjadi 4. Untuk kita, untuk abang kita, untuk adik kita. Tapi semuanya itu justru menimbulkan memori yang indah untuk kita. Dibandingkan ketika kita setiap hari makan steak dan makan salmon. Karena terkadang kesulitan itu meninggalkan memori yang indah ketika kita sudah melewatinya. Allah memberikan kepada kita kesulitan supaya nanti ketika kita melewati kesulitan ini di masa kita tua, kita bisa menceritakan dengan indah kepada anak-anak kita dibandingkan ketika kita terus-menerus mendapatkan kemudahan. Makanya kalau kita mendengarkan podcast, mana yang lebih enak didengarkan? Podcastnya pengusaha perintis atau pewaris? Perintis. Kalau pewaris itu nggak enak didengar. Gimana kunci suksesmu? Saya dari lahir itu sudah mewariskan 74 kg emas di dinding saya. Nggak enak didengar. Tapi kalau kita mendapati dan kita menjumpai ada orang menceritakan susah payahnya, dia merintis bisnis, dia belajar, jatuh bangun, sempat kena utang, sampai akhirnya dia berhasil dan membangun perusahaannya, maka semua kisahnya itu menjadi indah untuk didengarkan. Makanya kadang-kadang kenapa orang beriman disulitkan oleh Allah? Kesulitan itu love language-nya Allah, supaya membentuk kita lebih kuat, supaya membentuk kisah klasik yang kita nikmati ketika nanti kita di surga. Kalau ceritanya kita gampang, tidak akan enak kita ceritakan untuk anak cucu kita, dan tidak akan ada cerita nanti ketika di atas surga. Itulah kenapa orang beriman itu ujiannya banyak, tetapi pertolongan Allah lebih besar daripada ujian. Yang ketiga, apa hikmahnya kita diberikan kesulitan, Ustadz? Kita terkadang hikmahnya diberikan kesulitan oleh Allah, kadang-kadang karena kelapangan itu cenderung membuat kita lalai, tetapi kadang-kadang kesempitan itu membuat kita teringat kepada ketaatan. Kita ini kalau lapang terus, justru kadang-kadang malah lupa dengan ketaatan kita. Tapi kadang-kadang ketika kita dalam kondisi sedang mengalami kesulitan, justru kita ingat taat kepada Allah. Apa yang kita lakukan kalau di kamar kita dingin sekali, kasurnya empuk banget, selimutnya halus banget, dan ketika kita mendapati di dalam kamar kita tidur, mungkin ketika jam 4:30 kita mendengarkan adzan, susah bangun karena terlalu nyaman kamar kita. Tapi kalau kamar kita misalkan AC-nya mati dan atapnya bocor, saya yakin jam 1:30 pun kita sudah bangun dan kita mungkin akan menggelar sajadah. Kadang-kadang kesempitan itu membuat kita ingat dengan ketaatan. Kita kalau naik pesawat sedang dalam kondisi cerah, biasanya kita scrolling, biasanya kita nonton video, biasanya kita ngobrol tidak penting, dan biasanya kita melihat galeri handphone kita ketika kita tahu tidak ada notif pesan yang masuk. Tapi biasanya itu. Tapi sekalinya ada turbulence, apa yang kita lakukan? Kita matikan handphone, kita matikan video, kita dzikir, kita berdoa, kita murojaah. Walaupun cuma 3 surat yang terakhir, tapi itu kita rasakan untuk kita, supaya kita memahami. Kadang-kadang ketika kita diberikan kesempitan itu mendekatkan kepada ketaatan. Adapun kelapangan itu membuat kita cenderung lalai di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya senantiasa memahami. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktunya, setiap saatnya. Dan Ibu, saya minta tolong karena di sini mayoritas ibu-ibu. Tolong ya Bu, berapapun nafkah yang nanti dibawa seorang suami kepada ibu, terimalah dengan lapang hati dan sukacita, serta senyuman tertulus yang datang dari hati. Kondisi di luar susah sekali. Nanti berapapun yang dia bawa untuk ibu, tersenyumlah. Karena senyuman seorang wanita yang datang dari hati yang tulus, ibarat kata, laki-laki itu bisa memindahkan gunung di esok harinya. Itu bisa-bisanya saya. Tapi ketika ada seorang wanita diberikan nafkah oleh suaminya, maka dia bermuka masam, maka sesungguhnya dia pun tidak akan bisa menyapu pasir walaupun ada di hadapannya. Sekali lagi ya Bu, temani suamimu ketika sulit supaya kamu pantas menemaninya ketika dia dalam kondisi lapang.
Temani ketika dia baru merintis, supaya ketika dia bermahkota dengan emas dan permata, kamu layak disandingnya. If you don't accept my words, you don't deserve my best. You know what I mean? Apa itu pertanyaan seorang perempuan yang mengatakan, gimana hukumnya taat kepada seorang suami yang gajinya cuma UMR? Orang yang tidak bisa menemani suaminya ketika bergaji UMR, maka dia adalah wanita yang paling tidak pantas menemani suaminya ketika menjadi CEO. Keren gak Pak saya Pak? Tenang Pak, saya belain Pak. Nomor sepatu saya 42 Pak. Atau bolehlah SSB nanti Pak. Karena disitulah kita harus memahami, maka dengan kesyukuran itulah yang menjadikan kita akan mendapatkan ketenangan dan kelapangan. Kalau ibu sudah tersenyum, suami tenang dan lapang. Kalau dia tenang dan lapang, maka dia bisa fokus untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang dihadapi. Maaf ya Bu, hari ini kalau kita melihat kepada catatan Departemen Agama, terutama KUA, penyebab perceraian itu ada 3 yang paling besar. Nomor 1, faktor ekonomi. Nomor 2, perselisihan yang tidak ada ujungnya. Baru yang ketiga itu adalah faktor perselingkuhan. Tapi nomor 1 itu adalah harta. Semuanya pasti memiliki proses. Maka nikmatilah proses suamimu supaya kamu akan dimuliakan oleh Allah pada kehidupan dunia dan akhiratmu. Makanya Masya Allah, dengan kita bersyukur kita akan tenang dan kita akan lapang. Jadi kalau nanti tetangga kita membeli mobil listrik, maka kita tetap tenang dan lapang karena kita sudah membeli setrika listrik. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Ibu-ibu dan seluruh keluarga besar dan kehangatan sekolah ICM yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham bahwasanya kita ini di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, kita tidak hanya sekedar beramal, tapi kita juga harus mengerti bagaimana kita bisa merumuskan amal yang terbaik, karena waktu yang kita miliki adalah waktu yang terbatas. Ketika umur kita tidak lagi sepanjang umurnya umat Nabi Nuh yang bisa menembus sampai 1000 tahun dan kita ditakdirkan kurang dari 100 tahun, maka yang paling penting bukan hanya sekedar beramal, tetapi yang paling penting merumuskan strategi amal yang paling besar propertinya, paling besar profitnya, supaya kita bisa menjemput rahmatnya Allah di waktu kita yang sangat terbatas. Seorang mukmin tidak boleh sekedar beramal, dan seorang mukmin tidak boleh sekedar hanya berlakukan ketaatan, karena amal itu beragam. Dan kita harus paham, setan itu kalau tidak bisa menggoda kita dengan dosa, maka setan itu menyibukkan kita dengan perkara kecil supaya kita luput dari perkara besar. Dan inilah yang kita khawatirkan kalau kita tidak memiliki ilmu ketika kita melakukan amal. Waktu kita sangatlah terbatas dan kita perlu merumuskan amalan strategis yang bisa cepat untuk menjemput rahmatnya Allah, karena waktu yang kita miliki tidaklah sepanjang yang kita bayangkan. Saya mengambilkan contoh, ada kantor pos yang sudah berdiri sekitar 80 tahun, bisa disebut dengan 8 dekade. Ada Gojek, saya ini disclaimer ya, ini hanya contoh. Ada Gojek yang umurnya baru 15 tahun. Tapi kalau kita ditanya mana valuasi di antara kedua perusahaan ini, maka kita mengatakan valuasi kantor pos mungkin tidak sampai 10 triliun. Tapi kalau kita ditanya valuasi Gojek, mungkin valuasi Gojek lebih daripada 10 triliun. Kenapa yang satu baru 15 tahun, yang satu sudah 80 tahun? Tapi kenapa valuasi Gojek itu lebih tinggi daripada valuasi kantor pos? Karena itu dibedakan dengan strategi berbisnis yang menjadikan akhirnya Gojek mendapatkan profit yang besar melampaui kantor pos, walaupun kantor pos umurnya lebih senior daripada umurnya kantor Gojek. Inilah yang menjadikan kita harus paham, kalau dalam bisnis ternyata kita perlu strategi di dalam kita menjemput profit dan margin supaya kita bisa BEP dalam bisnis yang kita kelola. Maka kurang lebihnya ini analogi yang sederhana. Ketika kita menuju kepada Allah, kita tidak boleh sekedar hanya beramal, tapi kita harus merumuskan apa amalan terbaik supaya kita cepat mendapatkan rahmatnya Allah pada umur kita yang sangat terbatas.
Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, apa doanya Rasulullah SAW? Doa yang sangat indah yang hampir tidak pernah saya tinggalkan setiap pagi, setiap hari, maaf. Doanya Rasulullah itu adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ini doanya indah betul. Apa yang diminta Nabi di dalam untayan doa ini, Ustadz? Nabi itu meminta 3 perkara. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu, aku meminta kepadamu cinta orang yang mencintaimu, sama-sama kita berjuang menuju kepada Allah supaya dia pun mencintaiku. Yang ketiga, amalan yang paling engkau cintai, yang mendekatkan aku kepada cintamu. Ternyata Nabi tidak meminta kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku sebagaimana Nabi Nuh supaya aku bisa beramal sebanyak-banyaknya. Tidak. Tapi Nabi Muhammad itu berdoa, ya Allah tunjukkanlah kepadaku amal yang paling engkau cintai, yang aku mampu kerjakan supaya aku cepat mendapatkan cintamu. Disitulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Nabi membangun framework dalam kehidupan kita beramal. Jangan hanya apa adanya di dalam kita beramal. Jangan ala kadarnya ketika kita beramal. Karena amal di sisi Allah itu beragam kedudukannya dan posisinya. Maka ketika usia kita sangat terbatas, maka ketahuilah amalan strategis di waktu yang terbatas. Karena bisa jadi kesempatan kita beramal tidak sepanjang kesempatan waktu umur yang telah kita lewati. Saya memberikan contoh kepada ibu. Semua surat di dalam Al-Quran ada berapa? 114 surat. Apakah setiap surat memiliki kedudukan yang sama? Tidak. Surat Al-Baqarah memiliki kedudukan favorit. Surat Ali Imran memiliki kedudukan favorit. Surat An-Nisa memiliki kedudukan utama tapi bukan favorit. Surat Al-An'am, surat Al-Maidah memiliki kedudukan utama tetapi tidak memiliki keutamaan favorit. Al-Baqarah favorit, Ali Imran favorit, Al-Ikhlas favorit, Al-Falaq favorit, An-Nas favorit. Kenapa? Karena dia lebih dicintai oleh Allah dibandingkan surat-surat yang lainnya. Makanya kalau kita pada momen-momen sholat-sholat istimewa, pada sholat sunnah, maka biasanya kita membaca rakaat yang pertama Al-Kafirun, membaca rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Kita kalau sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, rakaat yang pertama baca apa? Al-Kafirun. Rakaat yang kedua baca Al-Ikhlas. Kenapa selalu surat Al-Ikhlas? Karena kedudukannya favorit di sisi Allah. Meruqyah favorit, dzikir pagi surat Al-Ikhlas, dzikir sore surat Al-Ikhlas. Bahkan ketika kita pun ingin meruqyah diri kita, tidak lepas dari surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas itu bukan hanya memiliki kedudukan utama, tapi dia memiliki kedudukan favorit. Makanya kalau kita sholat sunnah qobliyah subuh, rakaat yang pertama baca apa? Al-Kafirun. Rakaat yang kedua baca Al-Ikhlas. Jangan baca An-Naba, Bu. Pertama, ibu ndak apal, ya. Yang kedua, ya saya mah jujur aja. Yang kedua, karena sesungguhnya Nabi tidak pernah membaca surat An-Naba ketika beliau sholat sunnah fajar. Itu menjelaskan kepada kita, seumuran kita ketika telah menjadi orang tua, generasi berikutnya sudah datang, maka sesungguhnya kita tidak bisa lagi apa adanya dan kita tidak bisa random ketika kita beramal. Seumuran kita harus perlu mapping yang jelas karena kita perlu amalan strategis di dalam kita menjemput rahmatnya Allah. Ingat ya Bu, ingat Bapak, kelahiran anak itu peringatan kematian. Jadi uban peringatan kematian, teman kita yang sakit peringatan kematian, anak yang kamu miliki pun peringatan kematian. Itulah yang menjadikan kita paham kita perlu amalan besar yang mampu menjemput rahmatnya Allah. Karena tidak setiap amal itu difavoritkan oleh Allah. Ketika kita sepakat bahwasanya kita perlu untuk melakukan amalan favorit karena waktu yang kita miliki tidak sepanjang waktu yang tersisa, para ulama membahas ada banyak sekali amalan favorit yang harusnya menjadi prioritas kita. Supaya kita ketika beramal tidak sekedar random, tidak sekedar kita beramal. Karena sekali lagi, surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Makanya ketika kita beramal, Allah paling suka mereka yang beramal, mereka fahami dengan ilmunya, mereka rumuskan tindakannya.
supaya mereka betul-betul mendapatkan rahmatnya Allah secara singkat. Salah satu di antara amal yang sangat dicintai oleh Allah, di antara amalan favorit yang harusnya mendapatkan perhatian dari kita dan mendapatkan konsentrasi dari kita, para ulama itu mengatakan kepada kita, dan ini merupakan pembahasan kita part yang ketiga, di antara amal yang paling cepat untuk bisa mendapatkan diri kita dicintai oleh Allah, yaitu adalah ketika kita mencintai orang-orang yang bukan datang dari nasab kita, mencintai orang yang tidak ada ikatan darahnya dengan kita, tapi kita mencintainya karena dua status, dia hambanya Allah dan dia umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita mencintainya semata-mata karena Allah, walaupun tidak ada ikatan nasab dan tidak ada tali ikatan darah yang mempertemukan kita dengannya. Inilah salah satu di antara amal yang terkadang mungkin selama ini tidak kita pahami, karena kita mungkin selama ini memahami amal itu sekedar ibadah makhdhah, yaitu ketika kita berdiri di atas sajadah dan ketika kita tawaf. Padahal di luar sajadah kita dan di luar tawaf kita ada amalan-amalan yang besar sekali, yang mana ketika kita memiliki amalan tersebut maka menjadikan kita cepat untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Imam Ibnu Katsir itu mengatakan, kenapa para sahabat itu dicintai oleh Allah? Gelar mereka tidak main-main. Gelarnya para sahabat itu radhiyallahu anhu wa ardu anhu. Gelarnya para sahabat itu Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho. Allah itu menjadi Rabb dan Tuhan bagi mereka. Kenapa mereka mendapatkan keridhaan itu? Salah satu di antara banyak alasan yang dikemukakan di dalam sejarah. Karena mereka merupakan sekelompok manusia yang paling tulus ketika mencintai di antara sesama mereka, walaupun tidak tersambung dalam nasab dan tidak terikat oleh darah. Makanya Muhajirin dan Ansar mereka dicintai bukan disebutkan karena sholatnya mereka. Muhajirin dan Ansar mereka saling dicintai bukan karena mereka senantiasa umroh dan hajinya, tapi Muhajirin dan Ansar disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran karena Allah kagum bagaimana mereka saling mencintai walaupun mereka tidak tersambung dalam nasab dan tidak terikat di dalam darah. Itu yang kita harus paham. Ingat ya Bu, jalan kita ke surga bukan hanya dipengaruhi oleh ketaatan kita pada ibadah makhdhah, tapi termasuk salah satu yang mempengaruhi jalan kita ke surga, yaitu orang yang mereka melihat kita dalam kebaikan dan mereka memahami kita dengan kebaikan, lalu mereka memberikan testimoni dan penilaian yang baik kepada kita. Maka ketika kita meninggal dunia, testimoni orang yang pernah mengenal ibu jangan dianggap ringan. Itu akan menjadi penilaian Allah di atas muka bumi. Coba ibu lihat kanan kirinya dulu. Bapak-bapak lihat kanan kirinya dulu. Jangan ketawa-ketawa, beneran. Sudah? Kalau sudah, tolong dengarkan hadis ini supaya kita paham. Rasulullah pernah dilewati jenazah. Lalu ketika dilewati jenazah yang pertama, para sahabat mengatakan, "Hada khairan." Ini orangnya baik ya Rasulullah. Maka ketika para sahabat mendengarkan para sahabat mengomentari orang itu baik, maka Nabi mengatakan wajibat, diwajibkan. Tidak lama setelah itu Nabi dilewati bersama para sahabat jenazah yang kedua. Para sahabat secara aklamasi serentak mengatakan, "Hada syarrun." Ini orangnya jahat ya Rasulullah. Nabi mengatakan wajibat. Para sahabat yang saat itu mendengar Nabi mengatakan dua kali diwajibkan kepada dua jenazah yang berbeda konteksnya dan sifatnya, maka mereka pun penasaran dan mereka memberanikan diri bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa orang pertama yang kami komentari baik engkau mengatakan diwajibkan, dan kenapa orang yang kami komentari buruk engkau pun mengatakan diwajibkan?" Jawaban Nabi, orang yang kalian komentari baik, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke surga. Dan orang yang kalian komentari buruk, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke neraka. Yang paling indah bukan itunya, yang paling indah closingnya. Antum
Syuhada'ullahi fil ardi. Kalian itu saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Makanya tadi saya menyuruh untuk melihat kanan kiri kita. Karena bisa jadi orang tua murid, orang tua siswa yang kita kenal, orang yang kita kenal di sekolahan, orang yang kita kenal di kantor. Pada saat ketika kita meninggal dunia, lalu dia mendengar berita kematian kita, membaca informasi wafatnya kita, lalu seketika hatinya itu ingat, ini orang yang baik. Maka testimoni yang dia sampaikan tentang kita ketika meninggal dunia mewajibkan bagi Allah memasukkan ia ke dalam surga. Inilah yang menjadikan kita memahami kenapa di dalam agama kita terus berbuat baik. Makanya ada standar sosial media yang menurut saya kurang betul. Jangan terlalu baik sama orang, nanti kamu dimanfaatkan. Orang ini lupa kalau berbuat baik itu disertai oleh Allah. Kalaupun orang berbuat baik dimanfaatkan, Allah pasti akan mengganti. Dan Allah tidak akan membiarkan orang yang mendolimi orang yang berbuat kebaikan. Berbuat baiklah. Kalaupun orang yang kita berikan kebaikan tidak membalas kebaikan kita, tetapi kita yakin Allah itu memiliki ma'iyah, Allah itu memiliki kebersamaan, dan kebersamaan Allah itu membersamai dengan orang yang baik. Dan itulah janji dari Allah yang terkadang tidak difahami sama orang yang ada di sosial media. Ketika kita paham, disitulah kita akhirnya mengerti ternyata mencintai karena Allah itu merupakan perkara besar di dalam kehidupan kita. Hari ini, kemarin dalam 2 pertemuan kita sudah menyampaikan sedihnya kita karena narasi pertikaian dan permusuhan itu sudah betul-betul ibaratnya penyakit kronis. Kalau ibarat kanker maka sudah stadium 4. Orang begitu mudah untuk berpisah, orang begitu mudah untuk saling bermusuhan, dan orang mudah untuk bertikai. Tersebarnya sosial media yang harusnya secara logika merekatkan persaudaraan, tapi justru menjadi jurang pemisah antara sebagian saudara dengan saudara-saudara yang lainnya. Status WhatsApp yang harusnya memberitahukan tentang informasi tetapi menjadi sebab permusuhan antara sebagian orang dengan sebagian orang. Disitulah kita paham tidak ada makhluk yang paling senang membuat kita saling membenci kecuali adalah syaitan. Dan semoga kita tidak menjadi syaitan dalam bentuk manusia ketika memecah belah. Setelah kita memahami ini, mari kita memahami part yang terakhir. Bagaimana caranya kita untuk mencintai orang yang tidak bertemu dalam nasab dan tidak tersambung di dalam ikatan darah. Karena ini merupakan perkara yang berat yang kita bisa lakukan dalam kehidupan. Materinya mungkin secara normatif tampaknya indah, tapi ketika kita sudah mempraktekannya itu ternyata begitu sulit dan begitu susah apabila kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita belajar ilmunya dulu sembari kita ingat pahala apa yang Allah berikan ketika kita berkomitmen untuk saling mencintai di antara sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita jelaskan, ada 8 perkara yang harus mendapatkan perhatian dari kita kalau kita mencintai saudara kita. Setidaknya saya sampaikan dulu kisi-kisinya dulu. Yang pertama, Ustadz, apakah kita wajib untuk dicintai setiap orang? Jawabannya tidak. Apakah kita ingin menjadi superstar yang akhirnya menjadikan diri kita dicintai setiap orang? Apakah kita ingin menjadi grup musik yang tidak ada hatersnya? Tidak bisa. Maka sesungguhnya kita harus paham, sebaik apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan pastinya ada orang yang membenci kita. Tapi kita harus ingat, kalaupun ada orang yang membenci kita, ketika kita yakin kita tidak menyakiti dirinya dan kita tidak pernah mendolimi dirinya, tapi kita disakiti olehnya, maka kita harus ingat, bersyukurlah setidaknya setan tidak memilih kita untuk membenci orang tanpa sebab. Tapi kita tidak bisa dijadikan diri kita dicintai sama setiap orang. Mustahil. Allah saja tidak disembah seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Kok kita terlalu pede, semua orang mencintai kita? Tidak bisa, Bu Bambang, tidak bisa. Tidak bisa kita itu dicintai sama setiap orang. Kita harus paham itu. Paham yang pertama, kisiknya. Sehingga kalau nanti kita dibenci orang, pastikan dulu prosedurnya.
Apakah kita dibenci karena kita melakukan kejahatan? Apakah kita dibenci karena kita pernah menyakiti dirinya? Kalau kita memastikan semua checkpoint itu telah kita lewati checklistnya, dan kita tidak pernah menyakiti, kita tidak pernah nyenggol, tapi memang dia tidak suka dengan adanya kita, berarti kita tidak bisa memaksa setiap orang untuk mencintai kita. Karena apa? Karena itulah ujian di dalam kehidupan. Yang kedua, ketika kita membicarakan tentang sebuah amalan besar untuk mendatangkan favorit, bagaimana kita mencintai semata-mata karena Allah, kita harus paham Allah tidak mewajibkan kita memiliki circle yang luas dan circle yang banyak. Seiring dengan waktu, ketika bertambahnya umur, maka semakin mengecil circle kita. Dulu waktu kita kuliah, waktu kita SD, teman kita banyak. Waktu SMP, teman kita lebih banyak. Waktu kita SMA, lebih banyak yang menjadi circle kita. Tapi pelan-pelan, seiring kita menikah, seiring kita sudah bergulat dengan kesibukan dan aktivitas kita, circle kita semakin mengecil. Maka jangan berkecil hati. Orang yang memiliki circle yang kecil itu bukan berarti aib. Makanya saya ingin menghibur mereka yang introvert. Ada yang introvert di sini? Kalau ada, fix sama dengan saya. Saya ini introvert. Wajahnya kelihatan kan, wajah introvert sekali. Maka sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kita untuk memiliki circle yang luas, tapi Allah cuma memberikan kepada kita sebuah sinyal. Kalaupun kamu memiliki circle, minimal ada 40 circle yang kamu jaga, supaya ketika nanti kamu wafat, kamu didatangi oleh mereka, disolati oleh mereka, dan merekalah yang akan tulus memberikan testimoni dan penilaian. Kamu orang yang baik, tidak usah banyak-banyak, minimal 40. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ahadukum wa shalla alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullah fima makna." Nabi mengatakan, kalau ada seorang muslim meninggal dunia, lalu dia disolati sama 40 orang yang solih, yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah dan tidak melakukan dosa-dosa yang membatalkan keimanan, maka 40 orang yang menyolati dia, 40 orang itu memberikan syafaat kepadanya. Dan Allah dan Rasulullah menyebutkan kata 40. Rasulullah tidak menyebutkan kata 400, Rasulullah tidak menyebutkan angka 4000, dan Rasulullah tidak menyebutkan angka 4 juta. Rasulullah cuma menyebutkan angka 40. Artinya Rasulullah memaklumi semakin kita tua, circle kita semakin kecil. Makanya sebenarnya kalau seumuran kita 30, 40 terutama, maaf ya Bu Ibu kalau yang 40, saya harus mengatakan, Ahlul Hikmah berkata, orang kalau 40 maka dia telah melewati ketukan kematian yang pertama. Kalau seseorang melewati 50, dia melewati ketukan yang kedua. Kalau dia melewati 60, maka dia telah melewati ketukan kematian yang ketiga. Kalau 70, melewati ketukan keempat, dan sedikit sekali yang melewati lebih dari itu. Ini nanti kalau kenalan sama orang, nggak usah langsung nanya ya. Umurnya berapa Mas? 43. Satu ketukan Mas. Nggak usah gitu. Makanya seumuran kita 30 tahun, 40 tahun, circle kita itu semakin kecil. Dan Rasulullah memaklumi. Rasulullah tidak mengatakan kepada kita, carilah circle yang luas. Berbuat baik memang kepada setiap orang, tapi mencintainya sebagai seorang sahabat. Rasulullah tidak mengatakan kita untuk mencintai 40 orang, untuk mencintai sebanyak-banyaknya. Makanya maaf ya, kalaulah kita berkenalan sama orang di tengah usia kita yang di atas 40, kita ini sebenarnya kalau berkenalan sama orang, itu sebenarnya sedang memilih dia untuk menyolati kita ketika kita meninggal dunia. Kalau ibu nanti kenalan, namanya siapa? Gibran gitu misalkan. Misal, itu kan nama umum, ya udah Umar. Aduh, mau misal kok di namanya siapa? Umar.
Maka sebenarnya ketika kita berkenalan dengan dirinya, sebenarnya secara tidak langsung kita itu berkata, maaf ya Umar, nanti kalau saya meninggal dunia tolong sempatkan waktu sebentar aja, sholatin saya, doakan saya, dan berikan testimoni kebaikan untuk saya di hadapan Allah. Dan Allah lewat lisan Rasulullah menyuruh kita 40. Dicek handphonenya, di antara ratusan kontak yang kita simpan nomornya di handphone, manakah kira-kira yang nanti akan tulus datang kepada kita, bukan karena bayaran, bukan karena hadiah, tapi datangnya mereka karena goresan kebaikan yang pernah kita berikan untuk mereka. Maka kisi yang kedua yaitu adalah ketika kita nanti betul-betul paham Rasulullah tidak mewajibkan kita untuk memiliki circle seluas-luasnya, tapi Rasulullah itu memahami dan memaklumi circle kita semakin tua itu semakin sempit. Tapi yang terpenting, kalau bisa 40 orang yang kamu pastikan bisa nyolatin kamu. Setelah ini yang ketiga, kita harus paham, sebelum kita membahas apa yang kita lakukan ketika kita saling mencintai semata-mata karena Allah, yang ketiga kita harus paham, siapapun yang menjadi sahabatmu, maka Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, teman dan sahabat itu karakternya ada 4. Maka pastikan kamu memilih dia karena pertama dan alasan kedua, bukan alasan ketiga dan keempat. Yang pertama, ada tipe sahabat itu sebagaimana gizi. Ada sahabat kita itu seperti gizi, vitamin. Setiap kita ketemu maka akhirnya tercerahkan. Setiap kita ketemu kita mendapatkan ilmu kita bertumbuh. Setiap kita bertemu kita berdialog dan akhirnya meringankan beban kita dan tidak menjerumuskan kita kepada setiap kerusakan. Ketika ketemu kita cerita, suami saya begini mbak, sabar mbak, karena sesungguhnya namamu ada di 8 pintu surga. Itu vitamin. Maka sesungguhnya yang senantiasa membuat kita senantiasa kuat, maka sesungguhnya itulah yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim, teman sebagaimana vitamin. Keberadaan kita, bertemunya kita dengan mereka itu bisa mencerahkan hati kita dan bisa membangun kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan pastikan kita punya ini. Dan kalaupun kita punya ini, mungkin sunnah tidak mendeskripsikan berapa jumlahnya, yang penting kita harus punya. Saya punya circle kecil, setiap saya ketemu mereka selalu kita bertukar pikiran tentang tadabbur ayat, tentang tadabbur hadis, kita sampaikan. Telepon bisa 1 jam, telepon bisa setengah jam, karena banyak hal yang kita bisa sharing dan kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa kita terjudge dan tanpa kita terhakimi dan tervonis, dan kita nyaman ketika duduk bersamanya. Itu sahabat yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, itu sebagaimana kita mendapatkan vitamin. Dan orang semacam ini bisa menjadikan kita nanti diselamatkan dari api neraka. Dan orang semacam ini pun bisa menjadikan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan ketika kita meninggal dunia. Ibu, bapak, kalau punya sahabat orang solih yang dia karakternya sebagaimana vitamin, pada saat menyolati kita, kita mendapatkan syafaat darinya. Ketika dia memberikan testimoni tentang kita, maka testimoninya diterima sama Allah. Dan kalaupun kita nanti wafat dan bertetangga dengan mereka dalam kubur kita pun bisa mendapatkan kebaikan walaupun kita hanya bertetangga di dalam kubur pada waktu kita didekatkan nisannya. Itu indahnya sahabat yang solih. Makanya ibu-ibu dan bapak pernah dengar kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Qurtubi? Insya Allah belum, ya saya sampaikan. Ada seorang wanita punya anak 3 meninggal dunia. Ada seorang wanita punya anak 3 meninggal dunia di daerah Cordova, sekarang Spanyol. Pada saat ketika beliau wafat, beliau dikuburkan. Ketika dikuburkan, malam pertama ibunya itu mendatangi mimpi 3 anaknya laki-laki. Dan kita harus paham, mimpinya orang yang hidup tentang keluarganya yang sudah wafat itu hak, sebagaimana di dalam surat Az-Zumar 42. Tidak usah dibuka, nanti aja dibukanya di rumah. Nanti dibuka tafsir Imam Ibnu Katsir yang ada plastiknya itu bukunya, buka plastiknya surat Az-Zumar 42. Kita tidak membahas itu.
Maka ibu itu mendatangi mimpi 3 anaknya. Dan apa yang dikatakan ibu itu? Nah, kenapa kamu tempatkan ibu di tempat yang panas? Nah, kenapa kamu tempatkan ibu di tempat yang panas? 3 anaknya bangun di waktu pagi dan mereka merasa itu bunga mimpi. Tapi pada hari itu mereka ketemu. Salah satunya bercerita, tadi malam ibu tadi malam ibu mendatangi saya dalam mimpi. Loh, mimpinya apa? Kenapa engkau tempatkan aku di tempat yang panas? 2 saudaranya bingung. Loh, kok sama? Mungkin bunga mimpi, pas kebetulan qadarullah bareng. Malam berikutnya mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Akhirnya mereka sepakat, yuk kita datang ke kuburan, kita lihat jangan-jangan ibu kuburannya terkena paparan matahari. Mereka datang, enggak kok, adem. Kenapa ibu mengatakan di tempat yang panas? Mereka berusaha untuk mencari-cari, kenapa ya gitu. Maka pada saat itulah akhirnya ada salah satu di antara anak laki-lakinya datang ke Hafar. Hafar itu penggali kuburan. Pak, kalau boleh nanya, ini kan kuburan ibu, ini ada 2 kuburan di sampingnya. Ini kuburan siapa? Ini kuburan siapa? Karena ini kuburan ibu saya. Maka penggali kuburan berkata, iya saya ingat menguburkan ibu kamu. Ini siapa? Iya saya tahu ini riwayatnya. Ini pelaku dosa besar yang belum bertaubat sampai mati. Yang ini pezina yang dia belum bertobat sampai mati. Lalu 3 anaknya berunding, jangan-jangan ibu itu merasa di tempat yang gerah karena bertetangga sama pelaku dosa besar yang belum kembali sama Allah. Akhirnya mereka menyampaikan masalah ini kepada ulama, dan ulama memberikan fatwa dan mengizinkan dia dipindahkan ke tempat orang-orang solih dikuburkan. Setelah dipindahkan, ketika mendapatkan fatwa dari para ulama, maka ibunya datang kembali dalam mimpi dan berkata kepada 3 anaknya, jazakallah khair ya nak, terima kasih sudah memindahkan aku ke tempat yang jauh lebih adem daripada tempat sebelumnya. Riwayat ini ada di tempatnya kitabnya Imam Qurtubi, ulama besar dalam Ahlus Sunnah, yaitu At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta. Tetapi kalau kita mengcapture riwayat ini, disitulah kita paham berteman dengan orang yang betul-betul kita selektif ketika kita memilihnya, ketika kita bertambah ketaatan kita, maka itulah yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim, inilah teman selayak gizi dan vitamin. Ibu kalau hari ini ada teman yang mengingatkan, Mbak ini ada kajian, yuk kita datang bareng, ayo bismillah yuk bareng-bareng. Makan soto dulu enggak Mbak, nanti aja. Sudah 2 kali saya sebutkan soto. Enggak kode Bu, orang Bekasi mah enggak kode, langsung aja. Maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan al-ghidha, teman yang mereka itu karakternya sebagaimana vitamin. Makanya kenapa? Karena kedatangan mereka itu betul-betul setiap kita ngobrol, beban kita terkurangi dan akhirnya kita mendapatkan kebaikan. Ibu tahu ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda, kenal? Abu Darda. Saya nggak tanya apakah ibu mengenali hidupnya. Saya yakin nggak mengenali hidupnya. Saya tanya, tahu? Tapi banyak orang tidak tahu bahwasanya seorang Abu Darda itu masuk Islam disebabkan oleh sahabatnya yang bernama Abdullah bin Rawahah. Ketika Abdullah bin Rawahah sudah masuk Islam, Abu Darda itu masih musyrik. Disuruh masuk Islam enggak, tapi memang karakternya Abu Darda itu memang baik. Satu hari Abdullah bin Rawahah masuk ke rumahnya Abu Darda. Pada saat Abu Darda di pasar, istrinya menyambutnya. Mana Abu Darda? Abu Darda di pasar. Ya sudah, saya masuk ke rumahnya. Tentunya karena perjalanan keluarga mereka sudah kuat, Ummu Darda mempersilahkan. Kemana perginya Abdullah bin Rawahah? Ke kamar khusus. Dulu orang-orang Ansor, dulu orang-orang Madinah, kalau mereka nyembah sama berhala, berhalanya itu disediakan satu kamar khusus.
Oh, itu kayak yang di Gunung Kawi dong Ustaz. Saya enggak ngerti mirip atau enggak mirip. Maka sesungguhnya ada kamar khusus. Kamar khusus itu dijadikan menjadi tempat mereka itu melakukan ibadah. Disitulah patung-patungnya. Kenapa yang di Madinah kayak gitu? Karena mereka jauh dari Ka'bah. Kalau penduduk Makkah ketika mereka beribadah kepada Tuhan, Tuhannya diletakkan di Ka'bah. Tapi kalau Yathrib sebelum menjadi kota Madinah mereka jauh. Maka dia punya kamar khusus. Di kamar itulah Abdullah bin Ruwahah, karena dia kenal baik dengan Abu Darda. Masuk ke kamarnya, dihancurkan semuanya sebagaimana Ibrahim menghancurkan patungnya Namrud. Selesai, pergi nyeloyor. Abu Darda ketika melihat kejadian itu teriak-teriak, "Ya Rob, ini pasti ada pertumpahan darah setelah ini." Pulanglah Abu Darda dan kagetnya sekonyong-konyong mendapati tempat ibadahnya hancur berantakan, dan dengan naik darah dan emosi meluap-luap, dia bertanya sama istrinya, "Siapa yang telah lantang menghancurkan patung-patung yang aku sembah?" Maka istrinya sembari gemetar menjawab, "Itu sahabatmu, Abdullah bin Ruwahah." Maka seketika akhirnya Abu Darda menuju kepada Abdullah bin Ruwahah untuk menuntaskan emosinya dan kemarahannya. Tapi Allah membolak-balikkan hatinya sembari seorang Abu Darda berpikir, kenapa Tuhanku tidak bisa membela dirinya ketika sahabatku menghancurkannya? Justru akhirnya menjadi momen beliau masuk Islam. Ini teman namanya apa? Vitamin. Jadi boleh ibu nanti dan bapak misalkan simpen nomor kontak temennya, kalau itu berkategori vitamin, tulis aja Budi@vitamin, Rani@vitamin gitu. Karena dengan kita melihat statusnya, ketika kita melihat bagaimana dia cara menyambut status kita, cara dia menyambut sapaan kita, itu betul-betul hangat dan menjadikan kita bertumbuh di dalam ketaatan dan kebaikan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, itu namanya al-ghidha'u, itu vitamin. Dan seorang mukmin harus punya ini. Kenapa harus punya, Ustadz? Karena teman yang berkarakter vitamin itu bisa menjelaskan apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Karena sahabat kita yang berkarakter vitamin membebaskan kita dari blind spot. Saya tidak bisa melihat kuping saya kecuali dengan bantuan cermin. Saya tidak bisa melihat kepala saya bagian belakang kecuali dengan bantuan cermin. Itu namanya blind spot. Lah teman kita, sahabat kita yang kita namakan vitamin, itulah yang menjadikan kita nanti bisa melihat titik buta yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Ibu, bapak pasti paham. Bapak tahu nggak siapa pelatihnya Mike Tyson? Pak Prabowo mungkin tahu. Beliau mirip sekali dengan Pak. Tahu siapa pelatihnya Mike Tyson? De Amato namanya. De Amato ini kalau kita lihat di Google, kita akan mendapati bahwasanya De Amato ini orang tua renta. Tapi kenapa karirnya Mike Tyson itu melesat ketika masih ditemani De Amato? Satu-satunya orang di planet bumi ini yang bisa melihat titik lemahnya Mike Tyson itu hanya De Amato. Jadi ketika bertanding, ketika dia job, ketika dia mukul dan lain sebagainya, De Amato yang mengamati lalu memberikan evaluasi kepada Mike Tyson. Makanya karirnya Mike Tyson itu naik melesat tinggi pada saat De Amato masih hidup. Tapi ketika De Amato wafat, disitulah mulai pelan-pelan turun itu karirnya Mike Tyson. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang yang bisa melihat blind spotnya atau weakness pointnya seorang Mike Tyson ketika sekaliber De Amato. Kenapa Messi masih butuh pelatih? Karena Messi kalau ketika sedang merumput bagaimanapun ada banyak kekurangan. Siapa yang bisa melihat kelemahannya Messi ketika dia bertanding? Pelatihnya. Kenapa Cristiano Ronaldo itu masih butuh pelatih? Karena dia dibutuhkan orang yang bisa membaca weakness point-nya. Sahabat kita yang berkarakter vitamin itu yang kita harapkan bisa membaca weakness point kita. Dan kalau mengingatkan kita, mengingatkannya itu tidak menyakiti hati kita. Karena dia tahu cara mengingatkan kita ketika dia paham kita sebagai saudaranya dan sahabatnya. Kan orang beda-beda, Bu. Siapa yang paling tahu tentang kita selain pasangan kita? Ya sahabat kita. Kadang-kadang ada seorang suami tidak bisa ngingetin istrinya. Yang ngingetin siapa? Ya sahabatnya. Suami yang ngomong, kamu itu ya Allah, kurang apa sih saya sebagai seorang suami yang family man? Istrinya apa? Cuy.
Istri kayak gitu, masya Allah, semoga diampuni dosa-dosa. Tapi ketika sang suami yang ngomong, dia nggak nerima, karena bagaimanapun seorang perempuan didominasi oleh perasaan. Tapi yang mengingatkan temennya sembari makan soto misalnya, ketika ini sembari dia, ini mic-nya kenapa sih berubah-ubah dari tadi volumenya? Sudah Pak, kalau sudah fix jangan diubah-ubah lagi. Maka sembari makan soto, temannya bilang, suamimu itu masya Allah ya, luar biasa. Saya ngelihat bagaimana perjuangan suamimu. Kemarin ketika hujan, dia pakai jas hujan. Artinya dia tetap kerja. Dan dia ternyata masya Allah ketika kita ngaji, kamu lagi dalam kondisi ke belakang, suamimu aku lihat di tempat parkir nungguin, sembari dia berharap melihat istrinya. Dan aku lihat ketika kamu yang muncul, senyumannya selayak rembulan purnama yang begitu indah. Kadang-kadang kalau yang mengingatkan teman diterima atau tidak? Lebih diterima. Kenapa? Ini namanya honest review. Paham? Tapi kalau yang menyampaikan suaminya, susah didengarkan. Kadang-kadang kita nasihatin anak, dari kita tidak paham, tapi dari temannya menjadi paham. Tidak setiap orang itu mereka diberikan oleh Allah lisan yang bisa diterima dan dicerna oleh setiap orang, nggak bisa. Makanya kita butuh teman vitamin yang betul-betul ngerti blind spotnya kita, lalu mereka tahu bagaimana cara menyampaikan sebuah pesan kepada kehidupan kita. Seorang guru harus punya teman, seorang ustadz apalagi supaya tidak sombong, dia harus punya teman-teman yang solih yang sering menasihati dia dalam kebaikan. Yang namanya ustadz mudah untuk sombong, mudah untuk merendahkan orang. Setiap orang itu butuh teman yang berkarakter sebagaimana vitamin. Makanya kewajiban kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita bukan hanya menyekolahkan kita, tapi kita juga tahu sahabatnya siapa. Dan apakah sahabatnya ini berkarakter vitamin atau tidak. Dan ibu dan bapak yang nanti nyampaikan materi ini sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim. Karena sekali lagi, teman itu sangat mempengaruhi. Makanya sampai kita mendapatkan kenapa dalam bahasa Arab teman itu disebut sahib dan dekat dengan kata sahib. Sahib itu teman, sahib itu menarik. Karena pada dasarnya pertemanan itu menarik kita kepada sesuatu yang baik dan buruk sesuai dengan karakter teman kita. Maka yang pertama itu vitamin. Yang kedua, sebagaimana obat. Apa itu teman yang karakternya sebagaimana obat? Karakter teman sebagaimana obat itu adalah yang kedua, yang kita datangi ketika kita pada saat membutuhkan sesuatu. Kita tidak paham tentang warisan, kita tanya sama guru yang paham tentang warisan. Kita lagi ngurusin regulasi, kita tanya sama misalkan stakeholder yang ngurusin regulasi yang kita miliki. Maka itu sebagaimana obat. Yang ketiga, ada karakter teman yang mereka itu sebagaimana penyakit, yang mana ketika kita datang kepadanya justru menjadikan kita yang asalnya yakin menjadi ragu, yang asalnya mantap menjadi bimbang, yang asalnya paham menjadi tidak paham. Itu namanya karakter penyakit, melemahkan kita. Ada nggak kadang-kadang kita yang sudah melihat suami kita, lalu kita husnudon dengan suami kita, lalu kita datang ke teman kita, lalu dia mengatakan kepada kita, suamimu mbak, jangan kayak gitulah, jangan, nggak usah baik-baik banget sama suami mbak, nanti kamu ditinggalkan. Saya pernah lewatin rasanya ditinggalkan, nggak usah kamu gitu. Ini penyakit ini. Makanya akhirnya sosial media itu tidak pernah menjadi vitamin, sosial media itu tidak pula menjadi obat, tapi terkadang sosial media itu lebih berkarakter menjadi penyakit. Makanya saya ingatkan pula, kadang-kadang kita punya teman, tapi kadang-kadang kita bersahabatkan dengan teman sosial media, dan kita menjadikan sosial media itu teman. Makanya maaf, hari ini para psikolog sampai mereka memberikan warning, banyak anak muda yang sudah menjadikan chat GPT sebagai sahabat. Pasti pernah dengar? Nggak mungkin kita sebagai orang tua nggak mendengar berita ini. Mereka tanya semuanya kepada chat GPT, dan akhirnya semuanya merasa ditemani oleh chat GPT. Ingat, konten kreator itu hari ini ibu, saya sampaikan dan kepada bapak, tidak semua orang yang membuat konten itu mereka memiliki dalil atas konten yang mereka buat.
Dan kita harus paham juga, tidak setiap orang yang membuat konten itu menyayangi dan mencintai kita. Kita itu bagi konten kreator, sebagiannya itu hanya menganggap kita sebagai angka, sebagai exposure dan engagement semata untuk meningkatkan bagaimana kontennya supaya mendatangkan AdSense. Sehingga mereka membuat konten bukan karena ingin memberikan kebaikan untuk hidup kita, tapi justru kadang komennya itu membuat kita yang asalnya yakin menjadi ragu. Kurangi screen time kita. Ada seorang ibu-ibu tahu suaminya pendiam, dan dia tahu walaupun suaminya pendiam, tapi dia tahu bagaimana suami itu mencintai dia. Dan dia tahu kenapa suaminya pendiam. Mungkin salah satunya karena suaminya pendiam karena dulunya lulusan teknik mesin, sehingga dia berhadapan dengan mesin terus. Paham di sini? Tapi tiba-tiba sang istri melihat tayangan konten. Apa tayangan kontennya? Hati-hati kalau suami yang pendiam. Ada 5 kemungkinan kenapa suami pendiam. Nomor 5 akan membuatmu terkejut-kejut. Yang asalnya istrinya yakin kepada suaminya walaupun pendiam, dengan melihat konten itu ragu atau tidak ragu? Itulah penyakit. Yang asalnya membuat kita yakin menjadi bimbang, yang asalnya mantap menjadi ragu. Itulah yang disebut dengan pertemanan ala penyakit. Kalau semacam ini, nggak usahlah kita berjumpa, tetapi kita harus membangun boundaries yang baik. Kita boleh mundur, tapi jangan ketus. Kita boleh menjauh, tapi tetap kita memberikan penghormatan selayaknya sebagai sesama muslim sembari kita mendoakan. Ada teman ngomentari ibu, mbak, pusing saya tuh ngeliatin kamu ngaji terus. Jawab dengan baik, lembut, saya lebih pusing ngeliatin kamu udah pernah ngaji gitu. Maka kalau ada yang ketiga, maka ini yang disebut teman yang berkarakter penyakit. Yang keempat, ada teman yang berkarakter racun yang menjadikan kita akhirnya jatuh di dalam kekufuran dan kesyirikan. Maka inilah yang kita harus mengerti. Pertemanan kita pada kehidupan ini, sebelum nanti kita membahas bagaimana kita mencintai mereka karena Allah, maka kita pastikan yang kita boleh masuk di dalam teras kehidupan kita cuma 2. Teman berkarakter vitamin dan teman berkarakter obat. Siapa yang paling tahu, Ustadz? Ya kita sendiri yang paling tahu tanpa kita harus menceritakan dan kita harus memblow up kepada siapapun. Karena standarnya kita beda-beda. Mbak, saya penasaran deh Mbak, kamu kenal Bu Siti nggak? Kenal. Itu kalau di kamu vitamin atau penyakit Mbak? Sebentar ya, dia vitamin. Maka standar kita itu beda-beda. Tapi kita harus klasifikasikan mereka itu berbeda-beda. Supaya akhirnya kita ketika kita berteman itu bukan hanya mengalir. Berteman itu bukan hanya secara organik, tapi bagaimana berteman itu dibumbui dengan ilmu supaya kita paham umur kita semakin pendek, circle kita semakin terbatas, dan kita perlu circle yang terbaik untuk mendukung take off-nya kita menuju kepada kehidupan berikutnya. Maka itulah 4 karakter teman. Setelah kita mengetahui 4 karakter teman, maka kita sampaikan pada kesempatan hari ini dan kita tuntaskan walaupun nanti agak singkat-singkat. Kalau kita sudah menetapkan teman itu ada yang kita cintai karena mereka vitamin dalam kehidupan kita, maka ada 8 kewajiban yang harus kita tunaikan untuk mereka. Sebelum nanti kita membahas satu persatu itu apa, tapi sebelumnya saya ingatkan kepada kita dan semuanya, tolong kepada kita ngikutin saya bareng-bareng supaya bagian dari upaya memasukkan ke bawah alam sadar kita. Ikutin saya Bapak dan Ibu. Pertemanan dan persahabatan tidak pernah menjanjikan kepuasan, tetapi memberikan keberkahan bagi mereka yang bersabar. Ingat ini penting. Ibu ngaji sama guru, kalau yang ibu cari kepuasan, setiap ibu mendapati satu gurunya salah, ibu langsung lari. Seorang guru ketika mencari murid,
yang dicari kepuasan, maka setiap satu muridnya melakukan kesalahan, maka dia menutup pintu dan memblok nomor WhatsApp-nya. Tapi ketika kita memahami ini sebagai bagian dari tadi kita secara aklamasi menyebutkannya sebagai bentuk afirmasi, saya ingin supaya kita paham, para ulama sudah mengingatkan kepada kita, pertemanan dan persahabatan itu tidak pernah menjanjikan kepuasan, tapi pastinya memberikan keberkahan bagi mereka yang senantiasa bersabar semata-mata karena Allah. Jangan berteman karena nyari puas. Jangan bersahabat dengan teman yang berkarakter vitamin hanya karena kita ingin untuk mendapatkan endorfin dan dopamin instan. Tapi ketika kita berteman dan kita bersahabat dengan teman dan karakter sebagaimana vitamin, maka fahamilah, tidak selamanya dia akan memberikan kepuasan, sebagaimanapun kamu tidak akan pernah memberikan kepadanya kepuasan setiap waktunya. Saya bukan alat pemuas bagi teman-teman saya yang berkarakter vitamin. Teman-teman vitamin saya pun tidak pernah menjadi alat pemuas bagi saya di dalam kehidupan mereka. Ini yang harus kita pegang, supaya bukan dengan alasan yang sepele akhirnya kita mudah bertengkar dan kita akhirnya mudah berpisah. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita, ada 8 yang harus kita berikan kepada teman dan karakter sebagaimana vitamin yang kita mencintainya semata-mata karena Allah. Yang pertama yang harus kita perhatikan, yang pertama yaitu ketika kita senantiasa berbuat baik kepadanya dan jangan pernah ikut untuk mendoliminya apapun keadaannya dan apapun kondisinya. Perbuatan baik yang terus kita berikan kepada teman kita, seraya kita menahan diri kita untuk tidak mendolimi mereka pada setiap pertemanan dan persahabatan kita. Kebaikan kita itu tidak pernah basi dan kebaikan kita tidak pernah kadaluarsa. Tapi jangan mendolimi. Tidaklah setiap orang yang mendolimi di antara teman dan persahabatannya, tidaklah seseorang itu ketika mereka mendolimi persahabatannya, kecuali kedoliman itu akan berbalik tepat dan pasti kepadanya. Karena tidak akan dimatikan orang yang berbuat dolim kecuali kedolimannya dibalas di dunia, sebelum nanti akan dibalas dan disempurnakan nanti di akhirat. Makanya maaf ya Bu, Bapak juga, apapun kondisi yang kita dapatkan hari ini di tengah situasi negara yang sangat kita cintai, karena yang kita cintai itu negeri ini, tapi mungkin kita berbeda menyikapi para pemimpinnya dan penguasanya. Semuanya sepakat kita mencintai negeri ini. Saya sangat mencintai negeri ini, tapi kita mungkin berbeda ketika kita mendapatkan apa yang diperbuat oleh para penguasa. Kalaupun kita mendapatkan penguasa mendolimi rakyatnya, sebelum kita meluapkan dengan kemarahan dan emosi, apalagi sampai merusak, jangan. Tapi saya mengingatkan, siapapun yang mendolimi rakyatnya, ingatlah kepada apapun yang pernah dikatakan oleh para ulama. Babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya wal akhirah. Ada 2 pintu yang akan Allah sempurnakan 2 kali balasannya kalau 2 pintu itu sampai dikerjakan. Apa itu? Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Yang kedua, kedoliman kepada sesama manusia. Kedoliman sama manusia tidak dibiarkan oleh Allah. Makanya kalau kita nyikapin penguasa dan pemerintah, kalaupun mereka mendolimi, Allah tidak akan membiarkan. Tapi kita pun sebagai bagian dari rakyatnya, ketika kita masih bisa melakukan kebaikan, kita lakukan kebaikan, walaupun kedoliman yang mereka lakukan itu akan disempurnakan balasannya oleh Allah. Maka kembali kepada pertemanan kita, yang pertama ketika kita mencintai saudara kita karena Allah, yang pertama berbuat baiklah kepadanya, jangan mendolimi. Ini yang merupakan sebuah syarat yang tidak bisa dinego dan ditawar. Setiap kedoliman akan berbalik kepada kita. Ibu sampai membuka aib saudaranya, demi Allah ibu pun akan dibuka aibnya oleh Allah. Ketika kita melakukan kejahatan apapun kepada teman kita, ketika dia telah menempatkan kita sebagai temannya, lalu kita mendoliminya, maka demi Allah kita pun akan mendapatkan kedoliman persis dengan kedoliman yang kita berikan kepada orang lain. Siapapun yang memperlakukan sebagaimana itu dia akan diperlakukan, maka berbuat baiklah
Kalaupun orang yang kita berikan kebaikan tidak membalas kebaikan yang kita lakukan, Allah yang akan menyempurnakan kebaikannya di dalam kehidupan kita ketika kita berteman. Maka mencintaikan Allah itu yang pertama adalah terus berbuat kepadanya dan menahan diri untuk tidak mendoliminya. Ibu juga sama suami, jangan mendolimi. Bapak juga sama istri, jangan mendolimi. Saya pernah mendengar kisah nyata. Ada seorang laki-laki mendolimi istrinya ketika beliau melakukan tindakan pengkhianatan. Ketika sang suami menikah lagi, lalu sang istri belum bisa menerima. Bukannya menenangkan, tetapi sang suami malah mengancamnya. Apa ancamannya? Kalau kamu tidak menerima keputusan saya, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta yang saya miliki. Karena sang laki-laki ini punya perusahaan, Bu. Akhirnya pengadilan 1, pengadilan 2, pengadilan 3, dan akhirnya diputuskan pisah. Dan ketika diputuskan pisah, lirih seorang wanita dari seorang ibu yang anaknya ini murid saya. Ibu itu berkata kepada mantan suaminya setelah dijatuhkan perceraian, kedoliman yang kamu berikan kepadaku, maka tidak akan dibiarkan oleh Allah. Keluarlah mereka dari ruang persidangan. Dan beberapa tahun kemudian yang terjadi adalah sang laki-laki ambruk perusahaannya, jatuh sakit-sakitan. Dan itu bisa jadi karena sebab kedoliman yang pernah terjadi di antara keluarganya. Makanya jangan bermain-main dengan kedoliman. Jangan mendolimi suami, jangan mendolimi istri. Karena mereka ketika kita halalkan dan kita dihalalkan, kita telah menempatkan Allah menjadi saksi atas apa yang kita miliki ketika membersamainya dan dibersamai olehnya. Ibu, kalau ibu didolimi, tidak usah mengatakan saya akan membalasmu persis dengan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu berkhianat, saya akan berkhianat. Kalau kamu berzina, saya akan berzina dengan laki-laki lain. Maka naudzubillah min dzalik. Karena sesungguhnya kita harus mengerti ketika kita mencintai siapapun karena Allah, teruslah berbuat baik. Kedoliman yang terus mereka lakukan, maka tidak akan dibiarkan oleh Allah. Yang kedua, apa yang kita lakukan sebagai orang yang saling mencintaikan Allah? Yang kedua, orang yang mencintaikan Allah itu yang kedua, memiliki hati yang lapang untuk memaafkan ketika dia jatuh di dalam kesalahan. Seindah-indahnya marmer pernah menggelincirkan, seindah-indahnya sesuatu pasti punya kesalahan. Selunak-lunaknya ikan pasti ada durinya, dan itu pasti kita dapatkan dimanapun kita berada. Maka tentunya yang paling dibutuhkan ketika kita mendapati persahabatan kita, kita tidak mungkin bersahabat kalau kita tidak punya nilai untuk memberikan maaf kepadanya ketika dia melakukan kesalahan. Maaf ya Ibu, memaafkan itu ada 3 tingkatan. 1 namanya adalah al-afu, 2 as-safhu, yang ketiga al-maghfirah. As-safhu artinya ada, al-afu itu artinya memaafkan, tetapi hati kita masih berat. Kalau disebutkan namanya dan ternotif namanya, maka kita emosi, tapi kita memaafkan, saya maafin, tapi mendengar namanya kita nggak suka. Itu namanya al-afu. Ada yang kedua namanya as-safhu. Apa itu as-safhu? As-safhu itu belapang hati, belapang dada. Kita sudah tidak marah ketika disebutkan namanya, tetapi kita tidak bisa berbuat baik kembali kepadanya. Kamu sudah maafkan dia, Mbak? Sudah. Cuma saya tidak mau berbuat lagi kembali sama dia. Makan soto, Mbak, sama dia? Enggak. Udah 4. Dia senang soto, biarin. Tapi dia sudah tidak marah. Itu namanya as-safhu. Tingkatan yang paling tinggi itu namanya yang keempat, al-maghfirah. Al-maghfirah itu apa? Mengampuninya, memaafkannya, berbuat baik kembali kepadanya kebaikan, seakan-akan kita tidak pernah terlibat persoalan dengan dirinya. Itu namanya maghfirah. Mana yang paling dicintai oleh Allah ketika kita betul-betul berteman karena Allah? Yaitu ketika kita memiliki sifat maghfirah, mengampuninya dengan sebesar-besar pengampunan. Makanya maaf, kalau nanti kita terluka di dalam pertemanan kita, jangan buru-buru langsung ya sudahlah saya maafin. Kalau memang belum siap, tidak apa-apa, diregulasi aja emosinya. Tapi ada 3, kamu memaafkan tapi hatimu masih gondok.
Atau yang kedua, kamu sudah tidak gondok ketika menyebutkan namanya dan ketika disebutkan namanya, tapi kamu tidak bisa berbuat baik kembali. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga yang paling dicintai oleh Allah. Kamu memaafkannya dengan tulus dan berbuat baik kembali walaupun kamu pernah tersakiti olehnya. Dan inilah amal ketiga yang paling dicintai oleh Allah setelah kesabaran. Ibu bapak tahu di surga itu ada 8 pintu surga. Pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu ridho, pintu aiman, pintu tobat, pintu memaafkan. Kenapa ada pintu memaafkan? Karena saking cintanya Allah kepada manusia yang mereka saling memaafkan ketika mereka terlibat persoalan dan pertikaian di antara mereka. Kalau kita mencintai karena Allah, orang yang mencintai karena Allah itu tidak akan bisa diterima sama mereka yang pendendam. Makanya nasihatnya seorang ulama ketika ada anak muda itu mau nikah. Apa nasihatnya untuk kami kalau kami mau menikah? Jangan pernah menikah kalau hatimu masih mendendam. Karena pendendam itu tidak layak untuk berteman dan pendendam itu tidak layak ketika mereka nanti berkeluarga. Itu yang kedua. Memaafkan. Ustadz, kalau saya memaafkan dan berbuat baik kembali kepadanya, apa pahala yang saya dapatkan? Perhatikan, ada hadis yang indah betul. Nanti ketika manusia di akhirat dikumpulkan di padang mahsyar, nanti tiba-tiba ada panggilan. Aina haula ajruhu 'ala Allah. Mana orang yang pahalanya diberikan langsung oleh Allah dan tidak melalui kami para malaikat? Karena bobot pahala itu sangat berat sampai kami tidak bisa memikulnya. Siapa yang menyambut seruan itu? Bukan orang yang sholat, bukan orang yang puasa, bukan orang yang sedekah, tapi yang menyambut seruan itu adalah orang yang pernah memaafkan dan berbuat baik kembali kepadanya. Kalau ibu pernah terluka oleh suaminya, ibu memaafkan dan terus berbuat baik kepadanya. Ibu termasuk salah satu pemegang tiket. Orang yang nanti mendapatkan pahala, di pahala itu malaikat tidak bisa memikulnya karena diberikan secara privilege langsung oleh Allah. Bapak pernah terluka oleh istrinya, tapi kita memaafkan dan terus memilih untuk berbuat baik kepadanya walaupun kita terus tersakiti, maka kita pun akan mendapatkan pahala. Di mana malaikat tadi mengatakan, siapa orang yang mendapatkan pahalanya dari Allah langsung dan tidak melalui kami dari para malaikat. Dan itu adalah kemuliaan bagi orang yang memaafkan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan kepada orang ketika kita saling mencintai semata-mata karena Allah? Yang ketiga tentunya adalah bagaimana kita mendoakan setiap waktunya dan setiap saatnya. Karena sesungguhnya mendoakan itu merupakan bagian dari kewajiban kita kepada saudara kita. Maka terkadang kita menuntut saudara kita baik, tapi terkadang kita lupa mendoakan. Saya pun pernah tersadar. Saya ngomong kepada orang, harusnya mereka begini. Tapi setelah saya ngomong begitu, tiba-tiba saya tersadar. Saya sudah mengharapkan sesuatu kebaikan dari teman saya, tapi ternyata baru saya sadar saya tidak pernah mendoakan. Hari ini manusia akhir zaman itu terkena egosentris dalam berdoa. Yang didoakan hanya bapaknya, didoakan ibunya, didoakan anaknya. Tapi jarang sekali orang mendoakan orang lain yang bukan saudaranya di dalam untayan doanya. Kadang-kadang doa itu hari ini sekedar normatif dan terkadang lip sync. Kita kan saya mendoakan, insya Allah saya doakan, padahal nggak mendoakan. Dan maaf sekali ini, saya kurang setuju kalau ada orang ketika umroh lalu berkata, ayo siapa yang mau didoakan? Semuanya nulis di cap. Betul? Setelah semua nulis ada ratusan, terus yang mendoakan tinggal mengatakan, ya Allah semoga yang nulis komen ini dikabulkan. Kalau kamu yang sudah menawarkan, sebutkan namanya satu-satu. Karena itu merupakan kemuliaan akhlak. Tapi kalau memang kamu nggak mampu mendoakan, nggak usah kamu membuat caption yang hanya untuk meningkatkan exposure, tapi ternyata ujungnya kita tidak menyebutkan namanya satu persatu. Tapi disitulah kita akhirnya memahami betul bahwasanya termasuk salah satu kebaikan kita mendoakan. Sampai akhirnya diterangkan, belum layak seseorang itu menjadi sahabatmu kalau kamu tidak pernah menyebutkan namanya.
di dalam doa. Saya saja Bu pernah mendapati ada teman saya tahajud di tempat kontrakan saya dulu ketika kuliah. Dia kontrak, malam-malam dia bangun lebih dulu daripada saya. Saya pura-pura tidur karena saya itu masih malas untuk bangun. Saya mendengar lirih dia berdoa, ya Allah ampunilah Umar Mita. Saya itu langsung Masya Allah, dia masih menjadi sahabat saya sampai sekarang. Tapi saya akhirnya mengerti apa yang dikatakan ulama. Kalau kamu mengatakan ini sahabatku, ini sahabatku, ini sahabatku, itu bisa normatif kamu ucapkan, itu bisa basa-basi kamu katakan. Pembuktiannya dari mana? Pembuktiannya itu dalam doa. Kalau kita mencintai wanita, pembuktiannya di mana? Menikahinya dan mengucapkan ijab kabulnya, dan tidak hanya sekedar mengirimkan bunga dan coklat. Apa itu bunga dan coklat? Pembuktiannya mana? Menghalalkannya dengan akad yang kamu ucapkan. Itu ketika antara laki-laki dan perempuan. Tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka persahabatannya itu dengan kita menyebutkan namanya di dalam doa. Dan saya ingatkan ibu, bapak, tidak boleh ada persahabatan dengan lawan jenis. Nggak Ustaz, saya mencintainya karena Allah kok Ustaz. Usah. Dan jangan pernah saya mengatakan gitu, saya mencintai, saya sayang antum karena Allah. Ya Allah, itu namanya pacaran secara syar'i nanti. Kamu lagi apa? Aku lagi sujud. Lah kamu lagi apa? Saya lagi rukuk. Udah. Nggak ada kayak gitu. Makanya maaf, tidak ada persahabatan seindah persahabatan suami istri. Lam ara al mutahabaini misla zawat. Tidak ada persahabatan yang paling indah kecuali persahabatan suami istri. Makanya kalau kita sudah nikah, punya anak, kita tidak lagi berdoa, ya Allah berikan kepadaku jodohku. Itu sudah dirubah redaksinya. Apa doanya? Ya Allah jadikanlah pasanganku adalah sahabatku dalam sisa kehidupan. Makanya ibu kalau dapetin suami pulang, tidak pernah sampai larut malam, tidak pernah mendahulukan hobinya, ketika bercanda walaupun garing tapi dia tetap berusaha menghibur kita, pertahankan, fix ibu mendapatkan wanita yang beruntung di muka bumi ini. Makanya Masya Allah ya, kadang-kadang suami itu membuat jok-jok ringan bukan karena dia bodoh, tapi kadang-kadang dia ingin berusaha untuk memberikan senyuman kepada seorang istri. Jangan ada persahabatan di luar suami istri. Itu yang ketiga, mendoakan waktu. Yang keempat, yaitu adalah ketika kita mendapati kesalahannya, kemaksiatan yang pernah dikerjakan olehnya, jangan pernah mengumbar-ngumbarnya. Kalau nanti ibu mendapatkan ternyata dia sedang terpleset, jangan menghujatnya. Kenapa? Saya ingatkan kepada sebuah hadis Nabi SAW, tidaklah kamu mendapati sahabatmu, temanmu, atau seorang muslim jatuh dalam kesalahan lalu kamu menghujatnya, kecuali kamu akan dihadapkan kepada ujian yang sama, dan bisa jadi kamu pun terpleset sebagaimana orang yang kamu hujat pernah terpleset. Tutupi, karena menutupi kemaksiatan dan aib seseorang itu memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya maaf, jangan kepo, karena kepo itu merupakan perkara yang sejatinya sangat berat untuk kita lahirkan konsekuensinya di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Lebih baik tidak tahu daripada tahu dan harus menanggungnya sepanjang sisa hidup. Ignoring is blessing. Kadang-kadang tidak ngerti itu malah lebih baik. Malah jangan tanya, apa berita viral pagi ini? Tidak usah. Karena sesungguhnya mengetahui itu justru akan menjadikan kita mendapatkan rasa berat. Yang kelima, kita segerakan. Yang kelima itu apa? Kalau kita memiliki sahabat, maka pastikan sahabat itu bersama dalam ketaatan. Entah menjadi panitia bareng, entah kita mungkin itikaf bareng, entah kita umroh bareng, entah kita backup dan menjadi support system seorang ustadz dan seorang ustadzah bareng. Karena apa? Sebagaimana Abu Bakar dan Umar, mereka bersahabat. Proyek mereka sama. Proyeknya apa? Membantu Nabi SAW. Itu yang kelima. Yang keenam, termasuk yaitu adalah bagaimana kita senantiasa mencintai keluarganya, mencintai bapak ibunya, dan mencintai keturunannya. Dan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dan servis terbaik untuk semuanya.
menjaga bagaimana nama baik orang tuanya dan menjaga kebaikan dari anak keturunannya. Dan kemudian yang ketujuh yaitu adalah bagaimana ketika kita senantiasa berteman dengannya, jagalah rahasianya. Ketika kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga setiap rahasia yang pernah dia sampaikan kepada kita. Dan yang terakhir yaitu adalah bagaimana kita senantiasa ketika kita mencintai karena Allah, kita senantiasa sabar dan bukan hanya berteman pada saat ketika gembira, tapi menemaninya ketika pada masa-masa yang sulit. Ini saya rampungkan karena saya tadi ngelihat ternyata sudah part yang ketiga. Ini kalau saya panjangkan nanti sampai part 7, part 8 tidak selesai. Tapi disinilah akhirnya kita mengerti betul mencintai karena Allah. Ketika kita berteman dengan mereka yang tidak terikat dengan nasab dan darah, itu ternyata pahalanya besar sekali. Dan itu tidak akan bisa dilewati kecuali mereka yang betul-betul mengerti pertemanan itu semata-mata karena Allah. Genggam tangan orang yang menjadi teman-teman kita dan sahabat kita, kalau mampu 40, kalau tidak mampu 40, setidaknya ada orang-orang yang kita mencintainya dan kita mencintai mereka. Ini saya anggap bagian akhir dari kita mencintai teman kita semata-mata karena Allah. Waktunya sudah jam 11 dan mungkin sebagian besar ibu-ibu menjemput anak-anak. Saya cukupkan apa yang menjadi kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga dari tema-tema kajian yang kita selenggarakan hari ini bisa menambah ketebalan kita di dalam kita berteman dan bersahabat kepada orang-orang yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada MC kita. Baik Ustadz. Ustadz Umar Mita mungkin bisa sekaligus langsung kita berdoa karena Ayah Bunda, karena waktu sudah semakin mepet ke sholat zuhur, maka untuk kajian kali ini kita tiadakan sesi tanya jawab. Mungkin insya Allah akan berlanjut di part berikutnya ya Ustadz ya. Ada part keempat, 5, 6, 7 ya. Jadi dengan tema yang lain. Dengan tema yang lain. Baik Ustadz. Dipersilakan. Mari kita berdoa semoga doa-doa kita bisa menjadi sebab kebaikan dan keberkahan, menjadi sebab keberkahan untuk negeri kita tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana firli wa Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah ya Rahman, Engkau sempurna di dalam zat-Nya, sempurna di dalam sifat-Nya, sempurna pula di dalam ketetapan dan ketetapan takdirnya. Berikanlah kepada kami keridhaan tanpa batas dalam setiap apapun takdir yang Engkau kirimkan kepada kehidupan kami, dalam setiap peristiwa, dalam setiap kejadian, dalam setiap hal yang menimpa pada kehidupan kami dan hadir pada teras kehidupan kami. Kami ridho ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami sampai kami memberikan keridhaan kepada Engkau dalam setiap perkara yang kami peroleh dan kami dapatkan. Jadikan kami sabar tanpa tepi, syukur tanpa syarat dalam setiap perjalanan hidup kami ya Allah, untuk menjemput rahmat-Mu, dan jadikanlah kami diberikan pertolongan di dalam setiap ibadah yang kami tunaikan dalam kehidupan ini. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada kami hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Berikan kami tenang, berikan kami lapang dalam setiap persoalan yang kami jumpai di dalam kehidupan kami ya Allah. Kami hadapi setiap ujian ini, kami hadapi setiap musibah ini ya Allah. Tapi berikanlah kepada kami tanda rahmat-Mu ketika Engkau menenangkan hati kami ya Allah, dan melapangkan hati kami, supaya kami bisa menyelesaikan satu persatu setiap ujian yang kami hadapi dengan sesuatu yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kebaikan kepada para penguasa kami ya Allah.
Jika mereka terus mendolimi kami, maka Engkaulah zat yang paling adil di dalam kehidupan kami beribadah kepadamu. Ketika mereka melakukan kebaikan, melakukan kemaslahatan, maka hanya Engkaulah yang bisa menjaga mereka, menuntun mereka, dan memberikan istiqomah dalam setiap manfaat dan kebaikan yang mereka lakukan. Ya Allah, Ya Rahman, berikanlah keberkahan pada urusan kehidupan kami dan keluarga kami, Ya Allah. Jadikan pasangan-pasangan kami bukan hanya menjadi suami dan istri, tapi jadikan pasangan-pasangan kami menjadi sahabat untuk kami, Ya Allah. Jadikan kami terus mampu melakukan kebaikan kepada pasangan kami semata-mata karenamu, Ya Allah. Sehingga ketika dia tidak mampu dan belum mampu membalas kebaikan kami selalu ingat, tidak ada yang kami harapkan kebaikan yang kami lakukan pada keluarga kecuali balasan yang sempurna dari sisimu. Jadikan kami bersahabat, Ya Allah. Mendapatkan suami dan istri adalah takdir, tapi mendapatkan suami dan istri cita rasa sahabat adalah karunia besar. Perkenanan kami untuk mendapatkan karunia itu dalam sisa kehidupan kami, supaya kami dan pasangan kami tidak saling cicet pada perkara yang haram, tidak perlu melirik yang haram, dan supaya kami dicukupkan pada yang halal. Jadikan kami tenang dan lapang di dalam menjalani sisa kehidupan kami berkeluarga, sampai kelak kami berjumpa dengan Engkau yang telah mempertemukan kami pada kehidupan di dunia. Jadikan anak-anak kami, Ya Allah, jadikan anak-anak kami tongkat bagi kami ketika di masa tua, sebagaimana kami tongkat bagi mereka di masa muda, di masa belia mereka. Jadikan mereka yang setia menemani kami di usia-usia senja sebelum kami melanjutkan perjalanan panjang dalam kehidupan barzah kami, Ya Allah. Janganlah mereka jauh dari kami ketika kami tidak lagi muda. Janganlah Engkau menjauhkan kami dengan mereka ketika uban dan keriput kami sudah menemani kami, Ya Allah. Jadikan mereka tongkat bagi kami, sebagaimana kami berusaha semampu kami untuk menjadi tongkat bagi mereka di usia kecil dan di usia belia mereka. Ya Allah, jadikan anak-anak kami yang kelak akan memberikan argo pahala untuk kami, Ya Allah. Ketika kami sudah berkalang tanah di dalam kubur, jadikan mereka anak-anak yang solih. Kami menitipkan hanya kepada Engkau, Ya Allah, zat yang tidak pernah menyanyiakan titipan. Solihkan anak kami, Ya Allah, supaya mereka menjadi argo pahala kami pada saat kehidupan kami berikutnya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami setia mendoakan kami, Ya Allah, ketika kami sudah berada pada ruang-ruang barzah. Jadikan mereka mendoakan kami, senantiasa mengingat kami ketika dunia sudah melupakan kami, Ya Allah. Karena doa-doa mereka melapangkan urusan kubur kami, Ya Allah, dan doa-doa mereka meninggikan derajat kami di sisimu. Dan jadikan, Ya Allah, anak-anak kami, Ya Allah, dan kami pun saling bisa memberikan syafaat pada kehidupan kelak kami di akhirat, supaya kami dipantaskan untuk mendapatkan surgamu. Tolonglah saudara-saudara kami di belahan bumi manapun, Ya Allah, dan di belahan bumi Nusantara ataupun yang di Gaza. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang bisa memberikan pertolongan dan pelindungan serta keamanan serta kecukupan untuk mereka atas seluruh musibah yang mereka jumpai dan mereka hadapi. Allah, ringankanlah beban mereka kepada saudara-saudara kami di tanah Nusantara ini dan saudara-saudara kami di Gaza, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatu. Ringankanlah beban mereka, Ya Allah. Mudahkanlah setiap urusan mereka menghadapi musibah dan ujian ini. Rahmatilah kami dalam setiap apapun yang kami dapatkan. Berkahilah sahabat-sahabat kami, berkahilah guru-guru kami, berkahilah orang-orang yang terus berbuat baik dalam kehidupan kami. Ketika diri ini belum mampu untuk membalas semua kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kehidupan kami, jaga mereka, Ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami mengetahui aib-aib mereka, Ya Allah. Tutupi aib-aib mereka dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berat mendapatkan aib dari saudara-saudara kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Supaya ketika Engkau menutupi aib mereka, Ya Allah, mudah bagi kami tetap berbuat baik kepada mereka semata-mata karenamu. Berkahilah kehidupan mereka, jagalah kehidupan mereka dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kami dan keluarga-keluarga mereka bertemu dan menjadi saudara di antara keramaian umat. Rahmatilah kami, Ya Allah. Berkahilah setiap perjalanan hidup kami, Ya Allah. Jangan tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.